Oke, setelah kita membuat tampilan suatu website, kita belajar HTML, kita belajar untuk stylingnya yaitu Bootstrap, dan juga kita sudah membuat database sesuai dengan IRD IRD kami. Jadi selanjutnya apa yang kita lakukan? Ya, selanjutnya kita akan berusaha menghubungkan antara tampilan website dengan database yang sudah kita buat, yaitu menggunakan bahasa pemrograman PHP. Kalian bisa melihat dokumentasinya di php.net/docs.php kayak gitu. Di sini sudah lengkap dokumentasinya. Jadi di video kali ini, yaitu di pertemuan 13, tadinya kan pertemuan 11 kita sudah belajar berapa komponen di Bootstrap dan belajar juga cara meletakkan layout seperti ini kan, ada row sama kolom. Terus di pertemuan 12 kita juga sudah mengkonversi IRD ini menjadi database yang sudah benar ya, sesuai dengan relasi dari IRD inilah pokoknya kayak gitu. Lalu selanjutnya di pertemuan 13 ini kita akan belajar dasar-dasar dari PHP. Mungkin untuk dasar-dasar PHP ini tidak akan banyak video, karena semua dasar-dasar pemrograman PHP itu kurang lebih mirip seperti bahasa C++ yang sudah kita pelajari di semester kemarin. Kalau mungkin ada yang belum belajar bahasa C++, bisa belajar di Set of Math juga ada gitu. Nah, tapi karena ini kita sudah pernah belajar dasar-dasar dari pemrograman kurang lebih sama, jadi mari kita lihat apa aja sih perbedaannya gitu. Ya, untuk menulis bahasa PHP kita tetap akan menggunakan Visual Studio Code, atau mungkin kalau kalian memakai Editor Plus atau text editor lainnya seperti Sublime Text, itu bisa-bisa saja. Kalau saya tetap menggunakan VS Code. Terus tools selanjutnya yang kita butuhkan adalah XMPP. Oke. Kalau ada yang masih belum install, silahkan install. Kalau ada yang belum download, silahkan download di apacefriends.org ini ya, .org. Sini tinggal download sesuai sistem operasi kalian, Windows, Linux, OS X, itu semua. Oke, saya close saja. Nah, kalau sudah, kita start keduanya. Ini kita start. Nah, jangan lupa ya, ini Apache, MySQL di start semua. Mungkin kalau untuk pertemuan yang kali ini, MySQL-nya boleh nggak di start, nggak apa-apa, nggak masalah. Soalnya kita belum akan berhubungan dengan database, kita masih dasar-dasarnya. Oke. Nah, jadi apa yang kita lakukan selanjutnya? Kalau sebelumnya kita meletakkan filenya itu terserah, dimanapun bisa, file HTML-nya itu terserah, boleh di D, boleh di E. Nah, untuk yang ini karena kita menggunakan XMPP, kita itu naruh filenya harus benar, harus sesuai. Nah, sekarang buka file explorer kalian, ya kan? Di this PC, kalian ke C, terus ke XMPP. Kalau yang sudah install pasti ada di C ataupun di sesuai tempat kalian install XMPP. Biasanya sih defaultnya di C ya. XMPP, kalau sudah ke yang namanya htdocs. Ini htdocs. Oke, klik 2 kali. Nah, mungkin kalian ada yang masih kosong, ada yang sudah ada. Nggak masalah. Di sini kita akan membuat folder baru di dalam sini. Jadi ingat, divisi C, XMPP, htdocs, new folder, misalnya project database. Nah, di sini kita buat lagi nama foldernya yaitu project pertemuan 13. Dan 12-nya kan yang basis data itu. Oke, kita klik 2 kali di sini. Lalu kalau pengguna Windows bisa langsung klik di sini ya. Di sini cmd. Lalu untuk yang memakai Visual Studio Code bisa nulis kode terus titik.
kita enter. Nah, nanti akan langsung masuk ke Visual Studio Code-nya. Kalau misalnya cara yang tadi terlalu ribet menurut kalian, bisa open folder, lalu arahkan ke sini, ke C, PP, htdocs, mana ya, project database, 13, folder, sama. Ya ini CMD-nya boleh di close saja, nggak masalah. Nah gini ya, ini kosongan ya. Kalau tadi di sebelumnya kita sudah membuat style-style ini, kita akan membuatnya nanti dari awal lagi, tapi sebelumnya kita akan belajar membuat belajar dasar-dasar dari bahasa PHP dulu. Oke. Kita bikin dulu new file. Nah, nama file ini akan berpengaruh. Tapi yang paling berpengaruh adalah extensions-nya. Jadi sebelumnya kita bikin ya, kita kan sebelumnya bikin index.html. Nah, karena kita akan menulis kode PHP, makanya kita nulisnya bukan .html melainkan .php. Oke. Gini ya teman-teman. Nanti ekstensinya .php kalau menggunakan Visual Studio Code, ikonnya juga akan berubah. Oke, lanjut. Di sini apa yang akan kita lakukan? Oke, seperti ritual biasanya, kalau kita belajar bahasa pemrograman pertama itu yang kita tulis adalah hello world. Kalau mungkin dulu di C++, kalian kan menggunakan apa? Include, panjang gitu ya, include bla bla bla, terus nanti masuk ke int main, ini, nah gitu kan. Nah, tapi kalau di PHP nggak kayak gitu. Untuk sekedar menulis hello world atau ngeprint suatu tulisan, kita caranya gini. Jadi kurang dari kurang lancip gini, tanda tanya PHP. Nah ini di Visual Studio Code ada suggestion-nya. Kita enter, kita tulis kodenya di bawahnya ini. Kalau sudah, kita kalau di C++ kan cout gini ya, hello world terus titik koma. Kalau di PHP itu kita menggunakan echo spasi titik 2 hello PHP, jangan lupa titik koma. Oke, kita save. Lalu cara bukanya gimana? Apakah bisa langsung gini? Nah ini beda ya. Kalau sebelumnya kan gambarnya kan browser kita ya. Kalau PHP itu bukan kayak gitu. Nah cara bukanya bagaimana? Cara bukanya kita buka Chrome, lalu buka tab baru, mungkin bisa tab baru, terus ketik di sini localhost slash nama file kita tadi project database slash pertemuan 13. Kita enter. Nah nanti langsung muncul ini hello PHP. Ya ini nanti kita tetap ngerunnya itu di browser gitu teman-teman. Kalau di C++ kan biasanya ngerunnya di bawahnya sini atau nanti muncul CMD kayak gitu kan. Ini kita tampilannya nanti tetap di browser. Nah hebatnya PHP ini nanti kita bisa mengkombinasikannya dengan HTML dan juga styling kita, yaitu di sini kita menggunakan CSS Bootstrap kayak gitu. Nah, jadi itu aja sih. Nah, dasar-dasar lainnya yang akan kita pelajari di sini itu apa sih? Ya kayak biasanya kalau PHP itu kan bukan PHP, maksudnya dasar pemrograman itu paling-paling apa sih? Nulis ngeprint kita sudah. Oke. Selain ngeprint kita if variabel dulu. Nah kalau di C++ variabel kan harus ada tipe datanya nih, int number contohnya sama dengan 9 titik koma. Nah kalau di PHP nggak perlu, kita pakai dolar, misalnya dolar angka gini misalnya, terus kita kasih nama kita kasih nilai misalnya 9 titik koma.
Lalu kalau kita save saja, lalu kita F5, di sini belum ada apa-apanya ya, karena belum kita print. Oke, di sini akan kita print echo dolar angka, klik koma. Nah, ini muncul kayak gini. Kalau pengen ke bawah gimana? Kalau pengen ke bawah ya pakai kayak C++ sih kayaknya. Ini apa namanya? Backslash n. Backslash n. Ya. Backslash itu garis miring yang kebalik. Kita save, kita F5 di sini. Oke, ternyata tidak bisa ya. Pakai apa ya? Oke, kayaknya sih harus pakai ini kali ya. Harus nanti kita bisa setting pakai styling browser aja deh. Ya sementara biarkan ini ya. Saya lupa soalnya caranya ngenter itu gimana. Gitu. Nah ini ada echo gini. Kalau misalnya pengen string gimana? Nah kalau string di PHP ini cukup mudah, tinggal aja misalnya nama, terus misalnya sini ke nama, kita echo nama sini ya kan, gampang kan. Jadi kita nggak perlu mendefinisikan tipe datanya, nggak perlu int atau string atau char, itu nggak perlu, karena di sini angka pun kita bisa nulis misalnya kucing, ini boleh. Nah ini boleh. Jadi nama variabel ya hanya sebuah nama, tapi kalau bisa dibuat serelevan mungkin. Ini 9, meskipun ini 9, tapi kalau kita kasih petik 2, ini dia akan string. Tapi kalau di sini nggak kelihatan ya. Tapi kalau kita operasikan secara menggunakan operasi matematika, 9 tambah 8 ya, contohnya gini. Ini akan muncul. Oke, kalau di PHP ternyata dia dia akan langsung mengkonversi ini sebagai angka gitu, meskipun di sini ada petiknya, beda sama di C++. Ya, saya agak lupa juga sih. Ya kayak gitu ya teman-teman. Tapi alangkah baiknya kalau angka ya udah nggak usah pakai petik gitu. Nah ini itu ya teman-teman. Nah ini variabel sama ngeprint, apalagi sih paling if kondisional percabangan nih kalau di materi itu misalnya. Ini misalnya if nama sama dengan girl, maka kita akan echo nama sama t. Save, namanya sama ya, nama sama, karena nama ini sama dengan Iqbal ya. Oke, kayak gitu aja sih, gampang kan, sama banget kayak ini kayak C++. Nah ini misal for juga sama, tapi kita di sini nggak akan menggunakan for biasanya, tapi kita menggunakan for each. Kita akan menggunakan for each. Tapi sebelum itu kita belajar dulu variabel array. Nah variabel array itu di sini ada dua, yaitu array numerik sama array asosiatif. Array numerik itu yang gimana sih? Array numerik itu yang ini misalnya kita kasih numbers gitu, atau names. Sini ada variabel, Syafiq, kita save. Untuk menulisnya, untuk ngeprint, oke, sebelumnya kita lihat dulu di sini ya. Nah ini nggak ada error ya. Oke, berarti variabel kita sudah benar. Ini array karena diawali dengan kurung siku, dan itu dengan kurung siku juga. Ini sebagai pembungkusnya kurung siku. Nah, tapi cara ngeprintnya gimana? Apakah boleh pakai echo? Oke, pakai echo, save. Nah ternyata nggak boleh ya. Mungkin kalian pesan errornya nggak seperti ini. Saya lupa ini pakai apa gitu. Jadi kelihatan bagus gitu array pesan errornya. Di sini ada tulisannya.
array to string conversion. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kita nggak boleh nulis apa namanya, kita nggak boleh ngeprint array ini menggunakan echo, karena echo ini khusus untuk variabel biasa, variabel integer, variabel string, char, float, double. Nah, lalu gimana caranya? Kita bisa menggunakan vardam. Apa itu vardam? Jadi var underscore dam yang ini. Nah, terus kita masukkan names ini ke dalamnya. Oke, kita save. Nah, ini jadi kelihatan kan? 0, maksudnya apa sih? Array indeks ke 0 dari names, ya kan? Array indeks ke 0 dari names, tipe datanya string, ya kan? Terus value-nya equal, length-nya ini 5. Length ini dapat dari mana? Dapat dari ini ya, 1, 2, I ini 1, H2, B3, A4, L5. Ini S1 sampai H6, R1 sampai N6. Ini dapat length kayak gitu. Nah, mungkin tampilannya agak beda ya. Saya lupa menggunakan apa gitu. Jadi apa namanya? Sorry, ada notifikasi. Nah, jadi kelihatan agak bagus tampilannya. Nah, tapi nggak masalah, ini cuma tampilan. Nah, ini jadi vardam itu tulisannya begini. Tapi apakah kalian pernah melihat di browser atau di website itu tampilannya kayak gini? Enggak ya? Kan ini tampilannya jelek ya. Ini ada apa namanya? Ada apa ya namanya? URL lokalnya kayak gitu. Jadi kayaknya ini kurang cocok untuk user. User itu kayak nggak cocok gitu kalau ngelihat tampilan kayak gini. Jadi ini tampilannya emang untuk kita sebagai penulis kode PHP. Nah, lalu untuk user itu kita nulisnya kayak gimana? Kita ngeprintnya kayak gimana? Kalau kita pengen ngeprint array itu kita harus gimana? Oke. Alih-alih menggunakan vardam, kita akan menggunakan for each. Jadi for each itu ya kayak kita nge-for biasa, kita looping biasa, tapi di sini sedikit lebih mudah. Kalau for dulu kan di C++ gimana sih for? Main panjang ya? Saya agak lupa. Nah, kayak gini kan for $i sama, kalau di C++ paling inti sama dengan 0, terus di sini kita buat batasnya misalnya kurang dari 100 plus, di sini kita echo misalnya. Kalau di sini, kalau di C++ count ya, cout echo hello plus. Saya lupa kalau untuk menambahkan untuk concatenation itu kalau nggak salah titik ya di sini. Coba ya, saya akan lupa. Koma, save. Oke, nah, di sini ada hello 0, hello 1, hello 2. Saya agak lupa. Biar apa ya, biar apakah bisa ya, untuk apa namanya, untuk enternya kita bisa menggunakan BR ternyata. BR ini punyanya HTML. Hello 0, hello 1 kayak gini kan. Nah, ini apa namanya, anggap saja ini apa ya, ini lampau lah cara ngelupin yang dulu itu kayak gini. Tapi kalau kita pakai PHP itu bisa pakai for each. Nah, di sini apa yang pengen kita loop? Kita pengen ngeloop array names kan. For each names as name. Oke. Jadi ini names ya kan, as sebagai name. Name ini kalau di bahasa Inggris kan dia tunggal. Names kan jamak ya kan. Names kayak gitu. Jadi kayak gimana sih? Kita langsung echo dollar name. Nah, kita coba dulu. Kalau kita ini save, kita F5. Nah, bentar, kita kasih ini, tag BR. Save. Nah, ini canggih kan? Maksudnya nggak perlu nulis
$i sama dengan 0, indeksnya itu nggak perlu ditulis di sini. Kita bisa langsung for each ini semua, melooping ini semua. Jadi saya pengen bal masuk sini, terus jadi dia auto ngecek gitu, apakah di sini itu nilainya masih ada atau tidak. Di sini Iqbal ternyata masih ada, lanjut dia ke Syafiq masih ada. Rozan, nah setelah Rozan kan kosong nih, dia auto nge-stop gitu. Jadi enaknya for each itu gitu, kita nggak perlu nyeting ininya, batas dan inisiasinya $i sama dengan 0 itu nggak perlu. Nah, cukup mudah ya jadi di sini. Mungkin ini pelajaran baru bagi kalian, tapi ini patut untuk untuk diketahui, karena nanti kita akan berurusan dengan for each dan array ini. Oh iya, tadi ada 2 array ya, ada array ini, ada array numerik, juga ada array asosiatif. Kita coba yang array asosiatif kayak gimana. Misalnya misalnya kita membuat tugas, kita bikin array 2 dimensi. Nah, gini ya, sebenarnya nggak harus array 2 dimensi, tapi biar kelihatan lah kayak gimana. Nah, di di sini tuh gimana sih, di array asosiatif itu gimana sih, jadi tulisannya itu gimana, gini, array asosiatif. Kalau yang tadi array numerik, ya ini komentar ya, jadi nggak akan dieksekusi oleh PHP kan. Nah, tugas misalnya, jangan lupa ini titik koma dulu deh. Ini tugas, misalnya di sini ya, array asosiatif itu dia indeksnya itu key, lalu nilainya kita kasih nama sebagai value. Jadi key sama value, dia kayak gini nanti strukturnya itu kayak gini. Ini key, terus ini value. Nah, key ini sebagai indeksnya, lalu value ini ya value-nya. Oke, misalnya nih name atau namanya misalnya, lalu saya umurnya 19, lalu kota misalnya Kediri. Lalu kita buat lagi nih di sini, tugas yang kedua nih, namanya Syafiq, umur 20, kota Surabaya. Oke, ini dulu aja ya. Iya, ini dibatasi sama koma ya, kayak array 2 dimensi pada umumnya gitu. Nah, cara mengechonya itu gimana? Cara ngeprintnya itu gimana? Oke. Sama kayak biasanya, kita pakai for each. Sini names, jangan $names. Ini $petugas ya. $petugas ya kan, kita pengen for each ini kan, kita pengen ngeprint ini for each petugas s misalnya PTGS gini misalnya. Ini agak kurang baik penamaannya, tapi nggak apa-apa, contoh. Oke. Di sini misalnya kita pengen mengecho ini dulu deh, echo $petugas. Nah, untuk memanggil yang ini, jadi kita kan sekarang kan gini, PTGS gini ya. Nah, kita kan sekarang ada di sini nih, ya kan? Kita ada di sini. Ini kan looping pertama nih.
dalam kasus ini kita masih berada di looping pertama, kita kan masih ada di sini. Nah, kita pengen ngeprint ini. Nah, berarti kita harus manggil ini, apa namanya, indeksnya, PTGS indeks. Saya pengennya itu tampilannya nanti kayak gini. Kalau mungkin belum terbayang, tampilannya saya pengennya kayak gini. Bel atau nama, umur, kota. Nah, cara nampilin kayak gini itu gimana di web kita? Ya kita tulis aja di sini PTGS, lalu kita tulis key-nya, key yang ini kita kan pengen ngeprint nama, gitu. Kita tulis aja di sini nama. Oh, sorry. Nah, terus gimana? Di sini kan ada apa? Pipe-nya ini ya. Nah, pipe sama spasi. Oke, berarti di sini kita concat t titik 2 nah, t PTGS apa? Ini ya, umur. Sebenarnya nggak perlu di print semua, tapi saya pengen ngeprint semua, jadi ya harus umur. Terus outline. Ini apa? PTGS. Tahu ya, ini kotanya kita tulis huruf kecil aja biar enak. Ini kota. Lalu kita concat yang terakhir, kita kasih BR biar dia turun. Oke. Jadi nanti apa yang terjadi? Nanti yang terjadi adalah for each petugas, kita nge-for each petugas ini SPTGS ya kan. Untuk echo yang pertama dia kan masih di sini nih. Terus kita pengen ngeprint Iqbal. Cara ngeprint Iqbal ya kita tulis dulu $PTGS, lalu kita kalau biasanya kan kita manggil suatu array kan gini kan, atau ini deh. Ini kalau kita pengen nge-echo Iqbal kan bisa aja sebenarnya. Itu names lalu 0 gini kan. Nah, kita array kan kayak biasanya indeksnya kan dimulai dari 0. Nah, ini array numerik. Nah, bedanya sama array asosiatif adalah indeks yang di sini 0 itu kita di sini pakai tulisan ya. Nah, tulisannya itu disebutnya key. Nah, di sini key kita itu untuk nama itu nama. Ini boleh sembarang ya, boleh name, boleh kucing. Nah, tapi kan kalau kucing ya aneh ya. Nah, makanya kasih nama. Kalau kita save, lalu kita F5, ya di sini masih oke. Undefined index nama. Oke, di sini harusnya namanya di sama. Kita F5. Nah, ini kelihatan kan? Sini. Bel, lalu pipe 19, pipe Kediri kayak gitu. Nah, ini. Jadi untuk array asosiatif kayak gitu ya, teman-teman. Silahkan dipelajari lagi. Kayaknya sih dasar-dasar dari apa namanya? Dari PHP itu cuma itu aja yang akan kita pelajari untuk project ini. Selanjutnya mungkin kita akan mulai menyambungkannya dengan database. Jadi kita akan menyambungkan PHP ini dengan database. Atau mungkin sebelumnya kita akan melakukan styling lagi, tapi bukan di HTML yang sebelumnya, tapi kita menggunakan format .php. Jadi di sini nanti kita akan dipermudah karena kita nggak perlu mengulang-ulang kode kita gitu. Nah, jadi kayak gitu sih. Mungkin di sini akan saya sampaikan bahwa nanti antara tampilan sama sama logic itu akan kita pisahkan. Jadi sebenarnya kalau kalian belum tahu, di sini itu di dalam PHP itu nanti bisa dimasukin HTML, dan di dalam HTML bisa dimasukin PHP. Ya, mungkin akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih.